Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Geografi kelas 10 di SMA Negeri 6 Depok bersama Bu Firki Suara dan Bu Mutiara Alif. Bu Firki Suara mengajar di Geografi di IPA, Bu Mutiara Alif mengajar Geografi di IPS. Oke, kita lanjut saja. Jangan lupa sebelumnya isi daftar hadir di Google Classroom. Kalau misalnya pelajaran Bu Firki, silakan kalian klik tanda tanya yang ada di bagian Google Classroom. Kalau di pelajaran Bu Mumut, silakan komen di Google Classroom. Oke, kali ini materinya tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya biar semangat, ada sedikit musik. Yaitu pengetahuan dasar tentang geografi. Jadi hari ini kita bahas tentang pengetahuan dasar tentang geografi. Jangan lupa komitmen belajar kita. Yang pertama luruskan niat, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya mengumpulkan tugas atau remedia sesuai waktu yang ditentukan. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama memahami pengertian geografi, yang kedua memahami objek studi dan aspek geografi, kemudian yang terakhir memahami ruang lingkup geografi. Oke, kita lanjut. Kalau seandainya kamu dengar kata geografi, menurut kamu tuh apa sih? Kan kemarin juga sudah tuh dikasih video pendahuluan tentang geografi. Kira-kira kalau misalnya kamu dengar kata geografi, geografi itu apa sih? Oke, kita akan bahas ya. Pengertian geografi, apa sih yang dimaksud dengan geografi? Nah, coba kita perhatikan clue berikut ini. Akan kamu lihat. Apa yang kalian pahami ketika melihat gambar seperti ini? Globe, kemudian ini. Nah, apa kira-kira ya? Oke, istilah geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein ini berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Definisi geografi secara luas yaitu ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, air, iklim, tanah, batuan, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Oke, kita lihat definisi geografi menurut para ahli. Ini banyak sekali yang mengemukakan definisi geografi. Menurut Eratosthenes, geografi ini berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Menurut Claudius Ptolemaeus, geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Kalau Eratosthenes ini penulisan atau penggambaran, Claudius Ptolemaeus dalam bentuk peta. Nah, kita lihat. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Nah, ini menurut Immanuel Kant. Kita lihat lagi menurut Bintarto. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Itu menurut Bintarto. Kemudian menurut Ima Desandi, geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Oke, definisi geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, yang kedua kita mulai bahas sejarah perkembangan geografi. Yuk, kita bahas sejarah perkembangan geografi.
Sejarah perkembangan geografi. Jadi, geografi ini pada mulanya menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai tempat di penjuru dunia yang disebut aliran logografi. Oke. Eratosthenes ini adalah ahli matematika. Jadi, Eratosthenes ini selain memperkenalkan istilah geografi untuk pertama kalinya, beliau juga berhasil menghitung keliling bumi secara matematis. Sejarahnya dulu ya. Kemudian Abu Yusuf Yakub Ibnu As-Sabah Al-Kindi, ini adalah filsuf Islam, menulis buku yang di dalamnya memberikan keterangan tentang bagian bumi yang berpenghuni tentang bagian bumi yang berpenghuni. Selain itu menjelaskan tentang keadaan alam dan bentuk permukaan bumi dari berbagai negeri. Jadi beliau ini menjelaskan tentang keadaan alam dan bentuk permukaan bumi di berbagai negeri. Sejarah perkembangan geografi. Pemahaman geografi ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring kemajuan pemikiran manusia sampai sekarang ini ya. Bernardus Varenius membagi bidang kajian geografi itu menjadi dua. Geografi umum, kemudian geografi khusus. Nah, geografi umum ini mengkaji bagian ada tiga, terestrial, falakia, dan komparatif. Terestrial ini bumi secara keseluruhan, falakia ini tentang astronomi, dan komparatif ini letak tempat dan pelayaran. Kemudian kalau seandainya geografi khusus, itu mengkaji juga ada tiga. Ada aspek langit, permukaan bumi, dan manusia. Aspek langit disebut atmosfer, permukaan bumi disebut litosfer, dan satu lagi mengenai manusia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang objek studi dan aspek geografi. Sebenarnya apa aja sih objek studi dan aspek geografi? Oke, objek studi, ada dua objek studi geografi, yaitu yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Kemudian selanjutnya aspek-aspek geografi sama seperti objek. Kalau objek ada dua, aspek geografi juga ada dua. Tapi jangan ketukar ya. Kalau tadi objek studi geografi itu ada objek material dan kedua ada objek formal yang aspek-aspek itu ada dua juga, tapi aspek fisik dan non-fisik. Oke, saya ulangi ya. Kalau objek studi geografi itu objek material dan objek formal. Kalau aspek itu ada aspek fisik dan aspek non-fisik. Oke, yang keempat ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi. Oke, ruang lingkup geografi ada 4. Geografi fisik mempelajari segala proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian ruang lingkup geografi sosial mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan. Geografi regional mempelajari suatu daerah atau wilayah. Kemudian geografi teknik, ini kajian menggunakan teknik dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya sistem informasi geografi. Jadi ada geografi fisik, sosial, regional, dan teknik. Ya, kalau fisik tadi itu yang di darat, laut, udara. Kalau sosial itu mengenai aktivitas manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Kemudian regional itu suatu daerah. Kemudian yang teknik ini menggunakan teknik dalam geografi untuk menyelesaikan permasalahan. Kayaknya sistem informasi geografi. Oke, gini masih kita bahas tentang ruang lingkup geografi. Dalam buku The Scape of Geography, Rod Murphy mengatakan terdapat 3 ruang lingkup geografi. Ya, kalau menurut buku The Scape of Geography, jadi persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek, ruangan, serta permanfaatannya. Jadi ini ada 1, 2, 3.
Yang pertama itu persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek ruangan serta pemanfaatannya. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan fisik sebagai salah satu bagian dari keragaman wilayah. Yang ketiga, kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Ini menurut buku The Scape of Geography Rod Murphy. Kita lanjut. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, kalau misalnya kamu mau bertanya, silakan WA melalui WhatsApp grup atau langsung WhatsApp ke guru, ke saya, ke kami, ke kita ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, evaluasi pembelajaran hari ini. Kalian ingat ya. Jadi nanti evaluasi pembelajaran hari ini selain diingat, kamu juga kerjakan di buku. Buku geografi. Ya, nanti kamu kerjakan di buku geografi, ditulis soalnya, kemudian kamu tulis nama di pojok kanan atas, nama dan kelas, soalnya ditulis, baru kemudian jawabannya. Ya, kalian foto, kirim, boleh bentuk foto JPG, boleh juga bentuk PDF. Yang penting gambarnya atau tulisannya tuh kelihatan, terlihat jelas. Paham ya? Saya bacain ya. Istilah geografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grapein. Jadi kamu cari apa arti geo dan grapein. Tadi kan udah tuh dijelasin ya, kira-kira apa ya? Nah, kemudian sebutkan dan jelaskan objek studi geografi. Tadi juga sudah. Apa itu aspek non fisik geografi? Terdiri dari apa saja? Kamu cari, terus kamu jelaskan. Selain itu, tulis pengertian geografi menurut Iki. Selanjutnya, siapa yang mengemukakan istilah pertama geografi? 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kamu kerjakan di Google Classroom. Jangan lupa klik turn in atau serahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya sebagai guru geografi. Oke? Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dadah.